Banyak dihujat, saya banyak dibully, dicaci, dimaki, dibilang yang nggak enak di kuping, nggak enak di hati. Saya juga dibully sama artis yang dia itu artis terkenal lah. Sedih mbak. Soalnya apa? Ibu saya sampai nangis dengar berita itu ya. Sebuah kabar mengejutkan kembali mengguncang dunia hiburan tanah air. Nama Lesti Kejora pedangdut ternama kembali mencuat. Bukan karena prestasi atau karya terbarunya, melainkan karena sebuah laporan hukum dari seseorang yang tak banyak dikenal publik, asisten Yoni Dores. Laporan itu menyebut Lesti telah menyanyikan lagu milik Yoni Dores tanpa izin dan melanggar hak cipta. Tapi yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi setelah laporan itu masuk ke polisi. Beberapa waktu lalu Lesti Kejora tampil dalam sebuah acara televisi nasional membawakan lagu legendaris ciptaan Yoni Dores. Penampilan itu viral. Banyak yang memuji suara Lesti yang merdu dan membangkitkan nostalgia. Tapi tidak semua orang senang. Tak lama setelah viral, seorang wanita muncul di hadapan media. Ia mengaku sebagai asisten pribadi Yoni Dores. Dengan wajah tegas, ia menyatakan bahwa Lesti telah melanggar hak cipta. "Saya laporkan ini bukan karena benci Lesti," katanya, "tapi karena saya merasa lagu Yoni Dores digunakan tanpa izin dan tanpa etika." Asisten tersebut kemudian melangkah ke Polda Metro Jaya, membawa bukti berupa rekaman dan dokumen kepemilikan lagu. Ia menuntut agar pihak label dan Lesti meminta maaf serta membayar royalti. Namun belum sempat kasus itu berkembang jauh, media sosial meledak. Netizen pun mulai melontarkan komentar tajam dan menyakitkan. Dibilang pelacur, LC, saya dibilang piaraannya Yoni Dores, saya dibilang pemabok, saya dibilang narkoba, sampai mau panggil BNN, silakan panggil. Jangan menghina orang juga ya Allah, kan saya ini juga manusia biasa, dan kalau misalnya ada suatu hal juga nggak mungkin bisa langsung tenang, santai gitu. Wajar lah kalau saya kelihatan bingung. Komentar seperti "cari panggung ya Tanteu, simpenan Yoni Dores nih. Lagu lama kok digugat, udah viral juga gara-gara Lesti," ucap netizen. Membanjiri akun media dan berita. Asisten Yoni Dores yang awalnya percaya diri mulai bungkam dalam sebuah unggahan video yang kini telah dihapus. Ia terlihat menangis dan meminta netizen berhenti menghujat. "Saya cuma mau bela Yoni Dores, itu aja. Saya bukan cari uang, saya cuma jalankan amanah," ucapnya sambil menangis. Ia mengaku syok, tak menyangka akan dibully sehebat itu, bahkan sempat mengurung diri dan tidak keluar rumah selama berhari-hari karena merasa depresi. Seorang psikolog yang diwawancarai media menyatakan, orang biasa yang tiba-tiba jadi pusat perhatian negatif bisa mengalami trauma mental serius. Apalagi jika niatnya dianggap salah oleh publik. Di mata masyarakat, Lesti adalah figur yang dicintai, dan siapapun yang berseberangan dengannya bisa langsung jadi musuh bersama. Sementara itu, hingga kini Lesti belum memberikan pernyataan langsung soal laporan tersebut. Pihak manajemennya hanya mengatakan bahwa mereka akan menempuh jalur hukum jika diperlukan. Di sisi lain, laporan itu masih diproses dan belum diketahui apakah akan berlanjut ke persidangan atau tidak. Apakah benar Lesti bersalah? Apakah asisten Yoni Dores terlalu berlebihan? Ataukah keduanya hanya korban dari miskomunikasi dan budaya digital yang cepat menghakimi? Tak butuh waktu lama netizen langsung bereaksi. Fans Lesti, atau yang biasa dikenal sebagai Leslar Lovers, merasa tersinggung dan geram. Media sosial pun memanas. Bukan hanya fans, publik figur dan musisi lain pun ikut angkat bicara. Beberapa menyayangkan pernyataan tersebut, sementara lainnya menyerukan pentingnya etika dalam menyampaikan kritik. Di tengah hujatan itu, Lesti sendiri memilih diam.
Sikapnya yang tenang justru semakin membuat publik kagum. Tak ada balasan, tak ada amarah, hanya keheningan yang bermakna. Akhirnya setelah beberapa hari badai kritik tak mereda, asisten Yoni Dores muncul di depan publik dengan nada penuh penyesalan. Saya hilap, saya terlalu cepat bicara tanpa berpikir. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Lesti Kejora, keluarga dan semua fansnya, ucap asisten Yoni Dores. Namun setelah asisten Yoni Dores meminta maaf kepada Lesti bersama fans-fansnya, bukannya netizen makin adem, malah makin memanas. Semoga kita bisa belajar dari Lesti yang selalu membalas kebencian dengan kasih, dan dari sang asisten yang berani mengakui kesalahan di tengah badai kritik. Karena sejatinya dunia ini tak butuh lebih banyak kebencian, tapi lebih banyak hati yang tulus. Waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, publik semakin cerdas dalam menilai mana yang tulus, mana yang hanya sensasi. Saya ikhlas nggak apa-apa dibully. Dan mungkin nanti juga kan ke depan, nanti juga netizen dan lain-lain itu akan tahu Pak Yoni maunya apa di saat nanti hakim ketuk bahwa Pak Yoni itu tidak bersalah dan Pak Yoni itu benar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Kalau kamu punya pendapat, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Apakah kamu tim Lesti atau justru mendukung langkah sang asisten? Jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru dan viral lainnya. Di dunia hiburan tanah air, tekan juga tombol share. Jika kamu rasa video ini layak untuk diketahui orang-orang terdekatmu. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap bijak menyikapi. Karena di balik kontroversi selalu ada sisi manusiawi. Tapi kan kita perlu Lesti duduk bareng, bicara ini akun siapa-siapa yang nyanyi pada saat itu, di mana, di Subang kayak Majalengka apa, kan beliau bisa bercerita, beliau kan bisa membantu dong Pak Yoni, kan begitu. Kalau tidak ada jalur dari dia, kita dari mana? Toh Pak Yoni juga ikhlas kok, bertahun-tahun dia nyanyiin lagu Pak Yoni, nggak masalah. Kenapa Mbak, maaf ya, dengan dia bernyanyi juga tanpa si izin itu juga nggak boleh loh. Tahu kan dengan masalah yang kemarin yang nggak perlu saya sebutin, itu pun diketuk sama hakim dia bersalah. Dari yang 5 juta jadi 500 juta. Ngapain sampai ke situ? Ngapain? Sayang duitnya, ya Allah. Kita ini bukan orang jahat, Mbak. Yoni Dores itu bukan orang jahat. Saya tuh paling tahu, 30 tahun saya kenal beliau. Banyak budi yang dia kasih ke saya. Jadi sekarang ini saya cuma punya semangat. Saya membela karena saya pikir dia benar. Itu ciptaan lagu dia. Iis Dahlia pun bilang seperti itu. Seharusnya kalau saya kan penyanyi kampung nih, pastilah Mbak, saya nyanyi bertahun-tahun, saya pengen tahu lah siapa penciptanya. Bawa ya lebaran bawain kue kayak barang stoples kan gitu, nggak minta apa-apa ke Pak Yoni. Kalau saya sih karena saya nggak merasa, saya cuek aja gitu. Kalau untuk urusan itu ya, saya paling berani tuh urusan hal yang fitnah gitu. Tapi kalau untuk urusan kayak ke ibu saya, ya kan tetangga-tetangga, ya kan mereka kan pada bertanya Mbak. Itu kan jangan main-main loh kalau untuk urusan masalah mabok, narkoba, tolong ya mohon maaf. Saya nggak terima gitu. Kalau untuk yang lain nggak apa-apa lah, dibilang pelacur kayak LC, bodo amat karena memang nggak kayak gitu. Kalian berhak untuk ngomong apa aja. Saya juga menghargai dan saya juga menghargai fans-fansnya Lesti. Mereka tuh juga semua luar biasa. Mereka juga pintar-pintar. Mungkin nggak sebodoh saya, tapi orang bodoh ini saya mendukung Pak Yoni yang menurut saya benar. Dan hanya yang bisa menentukan benar atau salah itu nanti di persidangan, hakim nanti yang menentukan. Itu aja. Karena memang dia diam sampai sekarang. Berarti dia mau persidangan. Berarti dia mau dipanggil dan lain-lain gitu. Tapi kalau memang dia nggak mau dipanggil, dia mau ketemu, berarti menurut saya LP itu bisa kita cabut kok kapan aja. LP itu sebenarnya nggak ada artinya juga Mbak kalau buat saya di awal, nggak. Kita nggak mau penjarain Lesti, enggak Mbak, ya Allah. Lesti kan saya tahu tuh memang orangnya baik, humble, sama artis yang lain juga baik. Yang saya aneh bingung, saya tuh sampai nggak yakin, nggak percaya, sampai sekarang nggak ada kabar itu.
Karena saya pikir waktu saya datang ke sana kasih somasi, saya pikir tuh malamnya kalian tadi hubungin gue udah GR banget loh, nggak taunya sebaliknya. Aku ya